Ya, shalom semuanya, salam saudara. Halo. Selamat pagi saya ucapkan, dan kepada jemaat yang online pun, jangan jemu-jemu dan jangan sesungguhnya bosan-bosannya. Walaupun sekalipun kita jauh dan hanya di online, namun percayalah kalau memang kita pun sungguh-sungguh, yang di online pun akan terima berkat Tuhan. Khususnya lewat kebenaran sebentar yang akan saya sampaikan saudara. Namun saya pun boleh bersyukur kalau masih terus dipercayakan mimbar ini. Saya bersyukur kepada Tuhan dan kepada hambanya Bapak Gembala. Dan biarlah kita pun sama-sama, bukan hanya sekedar kami, namun kepada jemaat pun, bukan hanya mungkin sekedar di mimbar ini saudara, namun dimanapun kita berada, sampaikanlah firman, saksikanlah hidup kita, supaya lewat kebenaran dan kesaksian hidup kita saudara, betul-betul nama Tuhan akan dipermuliakan. Baik, tidak akan mengulur waktu lagi saudara, kita akan buka. Dan kepada jemaat yang di rumah pun, biarlah kita sungguh-sungguh serius untuk lebih lagi ikuti, dan kita pun akan buka firman Tuhan. Kita akan buka dalam Petrus pertama, 1 Petrus surat pertama, Petrus yang pertama ayat yang ke-13. Pasal pertama ayat yang ke-13. Petrus 1 ayat Petrus ke-13. Perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Iya, satu ayat saja dulu saudara. Kalau di sini saudara, kita akan baca, ini ayat yang sungguh sederhana saudara ya, yang sangat mudah untuk dicerna saudara. Yang secara harfiah pun memang sangat mudah dicerna. Jadi jangan mensukar-sukarkan, jangan menjelit-jelitkan untuk sesungguhnya terima kebenaran firman Tuhan saudara. Namun saudara, ini ayat yang sungguh sederhana, yang sangat sederhana, namun sangat penting saudara. Sebab dikatakan saudara, untuk lebih lagi mempersiapkan. Namun saya mau kembali menyinggung, berbicara mempersiapkan saudara. Ada sesungguhnya persiapan yang sulit, ada juga persiapan yang mungkin mudah saudara. Ada banyak mungkin dalam setiap pengalaman kita atau mungkin perjalanan hidup kita saudara, diperhadapkan kepada persiapan. Pernah saya dengar kesaksian hambanya Pak Ramas untuk lebih lagi persiapan kepada jalan-jalannya, atau mungkin waktu itu apa untuk ininya ya, apa namanya, mau tadi rencana mau ke Eropa atau saya ke Singapura. Iya, saya pernah itu dengarkan kesaksian dia, itu sudah persiapan matang saudara loh. Tapi tetap persiapan itu pun ada kalanya tidak jadi saudara. Namun di sini dikatakan sungguh sangat serius, dikatakan saudara, walaupun sederhana namun ini sangat serius. Dikatakan sebab itu siapkanlah akal budimu. Kenapa dikatakan sebab itu saudara? Kalau di ayat sebelumnya kita akan terus simak saudara, ini sesungguhnya penyampaian isi surat Petrus saudara kepada orang-orang pendatang yang di beberapa tempat, khususnya yang di Asia Kecil saudara. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di atasnya, sebab sesungguhnya Petrus yang sangat dituntut tanggung jawab, yang dia sebagai gembala saudara, yang dia sesungguhnya dipercayakan Tuhan kepada jiwa-jiwa yang harus dia sesungguhnya raih dan untuk lebih lagi dimenangkan kepada Tuhan saudara. Dan ini disampaikan isi suratnya kepada orang-orang pendatang yang di beberapa tempat, termasuk yang di Asia Kecil saudara, yang berbicara tentang pengharapan iman dan kasih saudara. Sebab memang berbicara iman, ada juga yang berkatakan biarlah tinggallah ketiga hal ini, dikatakan kalau nggak salah di Korintus ya. Biarlah tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Ini sangat penting saudara. Namun di sini yang disinggung berbicara akal budi saudara. Sebab itu dikatakan siapkanlah. Tadi sudah saya katakan saudara, mempersiapkan ada yang mudah, ada yang sukar. Tapi sukar atau mudah itu sesungguhnya bukan persoalan. Bagaimana setiap kita mau saudara untuk lebih lagi melakukan. Kalau memang sudah berbicara persiapan saudara, jangan tanggung-tanggung. Lain cerita kalau memang terjadi oleh karena ada hal-hal kendala ya. Namun kalau memang sudah berbicara persiapan, jangan tanggung-tanggung saudara. Sebab dikatakan lagi nanti setelah itu, sebab dikatakan ada ayat di perkataan waspadalah saudara. Namun saya mau kembali saudara, saya tadi dan kemarin sudah berpikir saudara, kalau akal budi saudara,
sama nggak dengan akal pikiran saudara ya? Kayaknya berbeda, kalau menurut saya kayaknya berbeda ya. Akal budi, cuman kemarin saya sudah searching, akal budi, akal pikiran itu memang berkaitan dengan sesungguhnya intelektual juga saudara. Saya cari di situ, saya searching, berbicara intelektual dan juga ada yang berbicara pikiran yang sehat saudara. Nah memang keduanya itu sangat diperlukan saudara. Yang berbicara sesungguhnya dalam hidup hambanya Rasul Petrus untuk lebih lagi menggembalakan saudara, yang di situ dituntut hidupnya untuk sesungguhnya bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa. Dan di sini diperlukan akal budi saudara. Kalau akal yang saya boleh tangkap saudara, akal ini apa ya? Satu energi atau satu kekuatan yang spiritual saudara, bukan sesungguhnya kepintaran. Sebab akal dan kepintaran beda saudara. Yang saya tangkap akal dan kepintaran itu beda. Makanya hati-hati kalau memang orang yang memang misalnya yang pintar namun akalnya yang bobrok, itu paling bahaya saudara. Memang akalnya yang paling utama, yang harus terus dibenahi, saudara, harus terus dibetulkan saudara. Sebab saya kasih contoh lah saudara ya. Akal, contohnya yang sederhana saja, tidak usah yang perlu yang pintar-pintar saudara. Kalau kita mau tidur saudara ya, kita mau tidur, gimana biar enak tidur saudara? Kita cari akal dong. Oh, tentu kita perlu kasur, biar apa? Biar empuk. Kita perlu bantal, biar empuk, betul ya? Gimana cara kita mengakali supaya kita bisa tidur dengan empuk? Baru di situ kita perlu dengan kepintaran saudara, yang sudah diberikan Tuhan, sudah dipercayakan Tuhan. Disitulah mungkin kepintaran akan bekerja saudara. Oh kita buatlah bantal, gimana caranya? Kita ambil bahan, kita isi dengan kalau dulu kan kapuk saudara. Kalau sekarang sudah busa-busa. Jadi itu memang berbicara akal dan kepintaran itu sungguh sangat berbeda saudara. Dan hati-hati saudara, kalau sudah pernah sampaikan hambanya Bapak Andreas saudara, akal, ada akal budi, ada akal bulus. Kalau nggak ada 3 ya, satu lagi apa ya? Akal budi, akal-akalan. Namun di sini dikatakan sebab itu persiapkanlah. Sungguh sangat serius mempersiapkan. Namun saya boleh tangkap, saya boleh cari kemarin di Alkitab saudara. Kalau akal budi yang menurut Alkitab saudara, bukan kepintaran, bukan intelektual, bukan sesungguhnya akal sehat. Namun nanti akan berkaitan saudara. Kalau kita buka dulu saudara, saya kemudian tangkap, saya dapat di Ayub saudara. Sesungguhnya akal budi itu berbicara Ayub 28. Coba kita buka Ayub pasal ke-28, ayatnya yang ke-28. Bunyi firman Tuhan. Ya. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmah, dan menjauhi kejahatan itulah akal. Iya, akal budi yang menurut Alkitab, yang menurut firman Tuhan saudara. Di sini sudah dengan jelas kita dibacakan dan kita sudah jelas mendengarkan. Yang berbicara akal budi itu adalah yang menjauhi kejahatan, tingkah laku yang harus menjauhi kejahatan saudara. Dan memang di sini tak kalah memang Rasul Petrus yang sudah dipercayakan jiwa-jiwa yang sesungguhnya dikatakan orang-orang pendatang saudara. Banyak dikatakan kepada orang-orang, kalau berbicara orang-orang saudara pasti lebih dari satu ya. Tidak ada orang-orang hanya satu. Saya pernah sempat saya mengajar di Budi Mulia saudara. Saya pernah sampaikan kepada murid-murid, saya dulu mengajar bahasa Inggris, yang berbicara lebih dari satu, yaitu bisa they itu mereka, yang artinya lebih dari satu. Namun saya pernah tanya kepada murid-murid, kalau memang lebih dari satu itu, atau berbicara mereka, itu saya tanya kepada mereka, lebih dari satu orang apa hanya satu orang? Ada yang bicara satu orang, katanya gitu. Saya bilang lagi, bener gak? Saya bilang, coba kayak kalian ini satu kelas, saya bilang. Kalau saya bilang satu-satu, kamu, kalau satu orang apa? Kamu ya, iya betul, kalau kamu satu orang, kamu, kata dia. Tapi kalau saya mengajar, saya panggil kalian semua satu-satu, kamu, saya capek nggak? Capek lah Pak, kita udah berapa satu kelas ini? Iya. Makanya dibuat kata mereka bilang, oh iya mereka jadi banyak Pak, katanya. Itulah kalau anak-anak saudara. Namun kita sudah dewasa semua, bukan anak-anak lagi. Amin. Nah di sini dikatakan kalau di ayat sebelumnya di pasal 1, di ayat yang pertama, di situ dikatakan orang-orang pendatang dikatakan saudara, dan kita memang percaya orang-orang sudah berarti lebih dari satu saudara. Dan ini dipercayakan Yesus kepada Petrus saudara, yang sesungguhnya dia sudah menangkan. Sebab di ayat seterusnya saudara dikatakan memang untuk lebih lagi berkaitan kepada
Pengharapan iman dan kasih sesungguhnya untuk kepada sesungguhnya keselamatan kelak, saudara. Dan diperlukan sesungguhnya terus pengharapan iman dan kasih. Sebab itu dikatakan, persiapkanlah akal budimu. Akal budi tadi sudah disampaikan, sudah berbicara tingkah laku yang jauh dari kejahatan. Jadi di sini dengan beberapa orang yang sudah terus dipercayakan kepada hambanya Rasul Petrus, saudara. Terlebih yang sebelum-sebelumnya yang sudah pernah menangkan 3.000 orang lah. Di sini ada banyak, baik itu mungkin orang-orang pintar, baik itu orang-orang yang berkarakter apapun saya tidak tahu dan kita tidak tahu. Dan namun di sini, saudara, yang ingin sesungguhnya membuat Petrus yang menjadi terbeban, yaitu bagaimana mengubah tingkah laku, saudara. Ini yang berbicara akal budi. Sebab yang saya tahu, budi pekerti ini berbicara tingkah laku, saudara, ya. Betul ya? Budi pekerti ini tingkah laku atau perangai atau karakter. Jadi sini dikatakan akal budi. Akal tadi sudah saya sampaikan, sudah bicara satu energi atau satu kekuatan yang spiritual, yang sungguh harus berkesinambungan dengan kinerja pikiran kita, baik kinerja tingkah laku kita, saudara. Kalau akal kita sudah bobrok, saudara, sudah pasti tingkah laku kita pun akan bobrok, saudara. Kita mungkin berpikir, kita berakal, gimana ya supaya kita punya uang yang banyak? Ada dua cara. Satu merampok, satu bekerja. Kalau kita merampok, yaitu akal yang bobrok, yang sesungguhnya ingin dengan cara singkat, namun tidak mau capek, namun resikonya besar. Ada lagi yang dengan bekerja, saudara, yang sesungguhnya bisa, namun dengan cara yang cukup lama mungkin. Kalau memang cukup cepat juga, ya itu memang sudah memang mujizat Tuhan, saudara. Namun di sini berbicara akal budi, saudara, yaitu yang sesungguhnya saya mau sampaikan berbicara tingkah laku, yang berbicara mungkin kepada keselamatan kita kelak, saudara. Sebab itu sangat penting, keselamatan yang sesungguhnya sudah dikatakan Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan, jangan kita sampai sesungguhnya berlambatan, saudara. Dan ini untuk kehidupan kelak, saudara, kepada kehidupan yang kekal nanti. Namun saat ini pun kepada kehidupan kita yang sekarang, yang kita terus kaitkan, saudara, kepada kehidupan yang saat ini mungkin kepada wabah ini, saudara. Lagi-lagi kita harus benahi akal budi kita, saudara. Kita harus benahi setiap karakter kita. Membenahi, mempersiapkan, saudara, sangat sulit, saudara. Dan ini pun yang dipercayakan kepada Petrus, kepada jiwa-jiwa, saudara. Saya pun, saudara, dulu dari orang yang suka, saudara. Bapak Gembala pun sudah sampaikan, saudara. Saya dulu dari orang yang sukar sekali, saudara. Apalagi sampai di belakang mimbar ini memang sudah perjuangan Bapak Gembala, saudara. Dan kepada setiap kita pun. Jadi mempersiapkan atau membentuk suatu karakter atau tingkah laku, saudara. Yang sesungguhnya memang harus dengan perjuangan peperangan, saudara. Namun dibalik sesungguhnya yang harus Bapak Gembala perjuangkan atau memang hamba-hambanya perjuangkan, saudara, ada peranan kita masing-masing, saudara. Dan situ pun kita perlu peperangan juga. Tidak lepasnya kita semua, saudara. Baik saudara, baik saya sudah tidak lepas dari teguran-teguran, saudara. Jadi jangan bilang pilih kasih, enggak, saudara. Baik jemaat, baik saya sebagai anaknya, saudara, saya pun sudah banyak terima teguran. Kalau tadi pagi, halo, bersabarlah Ripka ya. Ini sesungguhnya didikanmu. Percayalah. Kalau emang kemarin sudah sampaikan. Saya kemarin betapa diberkati loh. Berarti kita kemarin berdoa. Dan tumen-tumen baru sekali itu doa memang ada firman Tuhan yang memang Tuhan gerakkan Bapak Gembala, saudara. Saya diberkati. Yang memang dia berbicara murid Tuhan yang paling menonjol, saudara. Yang paling ditonjolkan, yang paling sesungguhnya tak kala memang berbicara Yudas yang memang Tuhan sudah sampaikan, saudara. Ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku, dikatakan di firman Tuhan yang disampaikan. Namun situ dari ke-12 ya memang saling berpandangan. Yang memang pelaku sudah pasti deg-degan, sudah pasti memang dia tertuduh, saudara. Namun yang tertuduh ini sudah pasti dia tidak perlu cari tahu lagi siapa, nggak perlu, karena memang dia sudah pasti dialah pelakunya. Namun yang 11 ini, saudara, yang berpandang-pandangan lah, saudara. Mungkin kita nggak tahu, mungkin yang tertuduhnya mungkin langsung nunduk atau gimana, saya nggak tahu. Namun dalam penyampaian ini yang 11, yang saya percaya yang 11 ini berpandang-pandangan, saudara. Siapa ya? Atau mungkin yang satu lagi, si Yudas ini juga pura-pura berpandang-pandangan, padahal memang dia udah, itu gue tahu dalam hatinya. Tapi yang 11 ini berpandang-pandangan, saudara, dikatakan kemarin.
Nah, namun di antara yang sebelah sini ada satu murid yang paling dikasihi Yesus, saudara. Yang paling menonjol, dan yang 10 ini pun tahu yang satu ini paling dikasihi Tuhan. Dan yang salah satunya dari yang 10 ini yang mengerti bahwa dia yang salah satu dikasihi, dia kasih syarat. Tanya, siapa sih orangnya itu? Nah, tak kala dia bertanya kepada Yesus, saudara, kalau sudah berbicara, kemarin sudah sampaikan juga, saudara, kalau bicara dikasih, saudara, apapun pasti akan diberikan atau dilimpahkan semuanya, saudara, ditumpahkan. Nggak bedanya kita kepada saudara atau memang kepada kenalan atau kepada sahabat lah, saudara, apalagi kepada anak, saudara. Yang berbicara dikasihi, saudara, anak kalau ada saudara kalau udah minta jajan, walaupun memang uang pas-pasan, saudara, akan saya bela-belain, saudara. Itu berbicara dikasih, ya. Berbicara dikasih, saudara. Dan ini pun kepada yang 10 ini, karena memang dia tahu yang satu ini dikasih. Dibilanglah, tanya siapa sih dia? Yesus kalau sudah kepada yang dikasih, dia tidak bisa tahankan, saudara. Disampaikanlah, entah dia bikin kepada, dia bilang disampaikan Bapak Gembala, entah dia bisik-bisik kah, atau entah dia sampaikan secara langsung kah, kita nggak tahu. Namun dikatakan sesungguhnya dialah yang sesungguhnya oleh roti yang aku celupkan dan aku berikan kepada dia yang akan menyerahkan aku. Dan memang dia celupkan roti dan diberikanlah kepada Yudas, saudara. Namun di situ yang saya tangkap, kenapa Bapak Gembala sampai kemarin entah bisik-bisik atau entah memang disampaikan secara langsung, karena memang di akhirnya dari ayat itu muridnya bertanya-tanya dan tidak mengerti. Bisa saja memang Yesus hanya berbisik kepada yang dikasihnya ini, saudara. Dia tidak perlu sampaikan kepada yang 10 lagi, hanya kepada ini. Saya akan tunjukkan kepada siapa roti yang saya serahkan, itulah yang akan menyerahkan. Bisa saja, saudara. Sebab di ayat itu dikatakan, ya, murid-murid yang lain tidak ngerti kok bisa Yesus sampaikan itu dan memang Yudas pergi. Dikatakan situ ya, banyak murid tidak ngerti, saudara. Mungkin Yesus bisik-bisik hanya kepada yang seorang itu. Ini berbicara yang dikasih, yang menonjol, saudara. Sebab itu, saudara. Dan kita kembali kepada ayat ini, saudara. Dengan akal budi yang sesungguhnya hamba-hambanya boleh terus ubahkan dan betulkan dan tidak lepas kepada saya, saudara. Saya juga orang dulu yang suka tidur, saudara. Dan sampai sekarang pun masih suka tidur. Namun semua itu bisa diubah. Tingkah laku sesungguhnya berbicara kebiasaan-kebiasaan yang belum bisa kita ubah. Karakter itu satu kebiasaan yang dari dulu kita terus kerjakan yang tidak bisa kita ubah-ubah. Namun sesungguhnya bisa, saudara. Bisa diubah asal memang kita benar-benar ingin mengubah. Jadi jangan bilang nggak bisa, bohong. Saya dulu suka tukang tidur, saudara. Namun sekarang memang sudah berkurang lah, saudara. Kenapa bisa berkurang? Karena saya mau ubah pola pikir saya mau ubah terus tanggung jawab saya, saudara. Dan ini pun yang disampaikan kepada Petrus, saudara. Yang mana dipercayakan jiwa-jiwa itu, saudara. Orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang harus dia ubah tingkah lakunya. Apalagi saat ini menghadapi wabah ini, pandemik, saudara. Oh, kalau kita nggak ubah tingkah laku, saudara, kita pun akan berantakan. Sekarang apalagi ekonomi, saudara. Kalau kita malas-malasan, nggak makan, saudara. Saya saja sampaikan harus keluar walaupun memang sesungguhnya ada hal-hal yang harus dikhawatirkan. Ada hal-hal yang memang yaitu sesungguhnya berbicara virus ini, saudara. Yang harus kita jaga-jaga, saudara. Namun kalau memang tuntutan, kerjakan, saudara. Lakukan. Baik sesungguhnya engkau tak kalau memang diperlukan orang-orang untuk lebih-lebih menyampaikan atau memang bersaksi, jangan kita sesungguhnya hambat, saudara. Jangan kita hambat kuasa Tuhan. Kalau orang-orang yang penakut, ya biarkanlah, saudara. Biarkan itu memang urusannya sama Tuhan saja. Kita tinggal doakan saja, saudara. Baik itu keluarga-keluarga. Tak kalau kita berkunjung, jangan. Wah, padahal hamba Tuhan yang berkunjung, saudara. Kamu pembawa virus, aduh Tuhan. Saya usap-usap dada aja saya. Padahal situ ada orang yang minta tolong, saudara. Ada orang yang minta tolong kepada setiap kita. Namun kita tutup pintu oleh karena kita ketakutan karena virus ini, saudara. Kita ubah akal budi kita, saudara. Sebab oleh karena akal budi yang benar, kita akan lebih lagi mengerti tanggung jawab. Amin. Banyak jiwa-jiwa yang masih perlu dibereskan, saudara. Baik kepada setiap kita jemaat-jemaat. Tadi sudah saya sampaikan, saya pun tidak lepasnya dulu
yang harus dibereskan. Saya pernah, bukan hanya kita yang di sini memang harus diusir, saya pernah diusir juga saudara. Jadi janganlah simpan kepahitan lah, apalagi sampai berapa sih memang pengorbanan kita di pelayanan ini saudara. Yesus, ingat saudara, Yesus yang harus tinggalkan kenyamanannya, dia tinggalkan saudara kealahannya saudara. Oleh karena tanggung jawab kepada sungai dunia saudara. Oleh karena sesungguhnya dia rindu setiap manusia boleh dibetulkan setiap akal budi tingkah laku saudara. Seperti dikatakan juga saudara, 40 tahun saudara, itu karakter bangsa Israel keluar dari tanah Mesir kepada sesungguhnya tanah perjanjian Kanaan saudara. 40 tahun Tuhan bersabar dengan karakter bangsa Israel saudara. Namun percayalah saudara, sekalipun dalam kesabaran Tuhan, ingat ada murka-murka Tuhan yang tetap harus kita terima, yang tetap harus kita terima oleh karena bayaran saudara. Kalau kita memang masih bermain-main saudara, ingat bayaran akan kita terima saudara. Harga harus kita terima. Namun kalau dari saat ini kita mau diubahkan, sekalipun harga itu memang harus kita bayar, namun di balik harga itu nanti kita akan terima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Kepada engkau yang jemaat yang di rumah, lagi ubahkan terus kehidupanmu, ubahkan tingkah lakumu saudara. Jangan di rumah terus bertengkar suami dan istri. Mendingan pikir yang positif aja lah. Bertengkar hanya membuat iblis ketawa saudara. Kayak bunyi-bunyi di HP tuh, kalau di TikTok bunyi apa tuh, suara-suara cekikan. Saudara, iblis sampai begitu nanti ketawa saudara. Mungkin lebih dari itu saudara, iblis akan tertawa kalau kita terus tidak ubahkan. Mungkinkah anak yang nakal? Jangan kau cubit saudara. Apalagi sampai kuping yang tarik-tarik saudara. Kasihan saudara, ntar kalau ditarik-tarik terus anaknya, nakal kamu, budek ntar di lama-lama saudara. Saya masih ingat dulu kan pernah disampaikan Iqbal, kalau mau pukul ada tempatnya, yaitu bantalnya. Tahu ya bantalnya ya? Iya, yang di belakang ini saudara. Kalau di sini nggak ada tulang, kamu mau pukul sekeras apapun memang sakit, namun cepat hilangnya saudara, paling merah aja. Iya, ada yang dikhususkan Tuhan untuk dipukul saudara. Namun sebisa-bisanya lah saudara, kalau memang kita pribadi yang sanggup bersabar, luar biasa saudara. Kalah Tuhan saudara. Tuhan aja masih sabarnya, kadang-kadang ada murkanya saudara. Namun memang murka itu memang ada saatnya saudara. Itu pun perlu. Kemarahan itu pun perlu saudara. Dan memang Petrus pun saya percaya tidak akan lepas sesungguhnya dari amarah saudara. Namun amarah yang untuk kebenaran saudara. Bukan amarah yang sesungguhnya nggak beraturan, bukan amarah yang nggak terarah saudara. Dikatakan sebab itu persiapkanlah akal budimu, waspadalah kata dia. Kalau kata Bang Napi itu saudara, waspadalah. Jadi bukan Bang Napi yang menciptakan, dari dulu sudah ada saudara. Waspadalah. Kenapa dikatakan waspada saudara? Supaya kita benar-benar bereskan seutuhnya. Sebab memang akal budi ini kalau tidak dibereskan dengan betul-betul susah saudara. Kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak baik susah saudara. Saya dulu memang saya selain kebalikan, saya suka tidur saudara. Dan memang saya marahin, kalau kamu tidur terus ini, enggak, kamu luar aja, kamu pulang ke bujur katanya. Waduh, saya bilang kalau saya masih anak-anak saudara, ya seperti yang udah keluar itu saudara. Itu yang udah keluar itu yang anak-anak saudara, percayalah. Itu masih kanak-kanak. Jangan bilang mereka dewasa, enggak. Kalau orang yang dewasa saudara mengerti memang itu salah. Kalau sudah salah, kalau memang dia keluar berarti dia sesungguhnya keras kepala, sama seperti watak atau karakter bangsa Israel saudara. Coba kita baca dulu, kita baca. Saya sudah dapat waktu Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-18.
40 tahun lamanya Ya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. ya 40 tahun saudara. Tingkah laku, perangai, karakter bangsa Israel yang itu terus kembali lagi, padahal sudah mengecap banyak mujizat Tuhan. Yang suka komplain lah sama Tuhan, yang suka marah-marahin lah gembalanya. Oh, Musa kenyang dimarahin sama bangsa Israel, saudara. Kalau emang dibilang Musa bukan seorang yang lemah lembut, udah berdua mulu Musa, Tuhan, no, bunuh. Langsung. Oh, kalau memang sudah berbicara Tuhan langsung sudah. Sekarang aja memang susah sekali Tuhan. Kalau dulu langsung Tuhan sambar sama petir. Oh, pernah juga Pak Gembala sampaikan itu yang memang dulu di kampung, saudara ya. Yang kepada istrinya, kerbau, datang disuruh istrinya, saudara. Kalau memang orang yang sudah memang dekat sama Tuhan gampang, saudara. Elia dikatakan memang mempersembahkan kepada Nabi Baal, saudara. Yang sudah disiram air, saudara, sekali datang kilat itu, bas, habis termakan semua, saudara. Kalau memang dia sudah berucap. Namun lagi-lagi tidak kalah Musa sabar dengan Tuhan, saudara. Musa pun sangat kenyang, saudara. Kenyang sekali dengan cacian, dengan hinaan, dengan curigaan, sama seperti kita yang sudah merasa benar, sampai mengatakan kita harus koreksi lah, kita harus apa? Aduh, Tuhan, seberapa hebat, seberapa benar sih kita memang di hadapan gembala. Namun kita lah yang masih tinggal ini, saudara. Yang sudah, ya biarkanlah. Itu tanggung jawab dia sama Tuhan, saudara. Makanya saya takut sekali dengan yang dikatakan, saudara. Banyak orang berseru-seru Tuhan. Namun di akhirnya dikatakan Tuhan, aku tidak kenal engkau. Wahai kau yang sudah memberontak. Sebab bangsa Israel banyak memberontak juga, saudara. Bangsa Israel banyak memberontak. Dan itu tidak lepas. Itulah karakter tingkah laku yang masih ada sampai gereja akhir zaman ini, saudara. Ini yang masih terus ditekankan, ini yang masih terus ingin disampaikan hambanya Petrus kepada orang-orang, kepada jiwa-jiwa yang sudah dia menangkan, kepada pendatang-pendatang yang dia sudah menangkan, saudara. Yang ada di beberapa tempat, termasuk di Asia Kecil, saudara. Ubahkanlah tingkah lakumu, ubahkanlah akal budimu. Petrus sangat sesungguhnya terbeban. Oleh sebab sesungguhnya dia pun sudah terima perubahan kepada perubahan dalam akal budi, tingkah laku dia, saudara. Sebab itu dikatakan waspadalah. Kalau kita masih mempertahankan segala tingkah laku yang memang membuat hati Tuhan Roh Kudus berduka, saudara, lagi kita tidak akan didapati Tuhan, murid-murid atau gereja Tuhan yang dikasih Tuhan. Jadi kalau tidak dikasih Tuhan, saudara, jangan harap Tuhan akan limpahkan, akan beritahukan semuanya, akan percayakan semuanya, saudara. Namun kalau kita sudah sampai kepada tingkat sesungguhnya akal budi yang benar-benar sesungguhnya sudah murni, saudara, dan Tuhan akan melihat, oh, hambaku atau anak-anakku Ribka, besarkan hatimu ya. Ya saudariku, saya pun sudah pernah, saya sudah alami, saya sudah lewati, saudara. Namun saya mau kuatkan baik Ribka, baik yang lainnya, saudara. Saya sudah banyak ditegur, saudara. Bapak Anda juga sudah puas dengan teguran Bapak Gembala. Siap-siap Bapak Ram. Tidak bisa membelok sedikit pun, saudara. Itu bukan Bapak Gembala, tapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup Bapak Gembala. Dengan firman yang terus hidup dan bergerak dalam hidup hambanya, saudara. Kalau memang sudah tidak sesuai, pasti roh akan bergejolak. Tidak bisa. Roh akan bergejolak oleh karena roh itu memang tidak suka hal yang tidak pas atau tidak benar, saudara. Jadi kita pun sudah puas dengan teguran. Jadi memang teguran itu wajar, saudara ya. Teguran itu mendidik. Sebab dikatakan juga orang yang dikasih Tuhan akan ditegur. Jadi kalau nggak ditegur lagi, saudara, jangan berpikir kita sudah berkenan sama Tuhan. Enggak, kemarin sudah saya sampaikan, kalau memang Tuhan sudah biarkan
Ya tidak akan tegur-tegur saudara, silakan teruskan kata Tuhan. Sebab tipekku sudah habis untuk kamu. Kalau memang Tuhan kan kalau kita kan dibaratkan kayak satu kertas yang kosong saudara. Kalau anak kecil satu kertas yang kosong, kalau sudah ditulis berarti sudah mulai itu kertas kosongnya sudah mulai diisi dengan kehidupan. Namun kalau kehidupannya yang jahat-jahat saudara, ya mungkin tak kalau kita berdoa kita minta ampun Tuhan, ditipek Tuhan. Ya saya tipek, putih lagi walaupun putihnya tipekan. Totonya dia berbuat lagi, Tuhan dia berdoa lagi, Tuhan ampuni saya, ditipek lagi. Terus sampai tipek itu habis. Dan akhirnya tibalah yang kemarin saya sampaikan, kalau memang Tuhan sudah biarkan saudara, Tuhan bilang, tipek saya habis. Udah, oke teruskan dulu sampai kamu benar-benar bertobat. Ini tinggal tipek terakhir, satu garis terakhir lagi. Kalau memang kamu masih begitu terus, silakan dulu lah. Itu perbuatan Tuhan. Jadi banyak dari Tuhan yang sudah berpikir, wah saya nggak pernah lagi tegur Tuhan. Jangan-jangan kamu sudah dibiarkan, bukan nggak ditegur. Jadi mari saudara, jangan berlambatan lagi. Kalau emang ditegur, berarti ada hal yang salah saudara. Ada hal yang harus kita betulkan. Baik saya, baik Noel sebagai anak saudara, tidak lepas. Dan juga kepada yang lainnya. Yang masih tinggal ini saudara, saya nggak bicarakan lagi yang sudah keluar. Sebab itu bukan bernilai. Yang keluar itu tidak bernilai saudara. Saya tetap tidak tahu bagaimana dengan keselamatannya. Walaupun memang kebenaran firman Tuhan katakan perjalanan akhirnya yang Tuhan lihat. Namun berbicara keselamatan bukan sesungguhnya pengertian saya atau memang sesungguhnya keputusan saya saudara. Namun itu keputusan Tuhan lah saudara. Biarkanlah mereka. Namun yang kita pasti percaya dari kebenaran saudara yang sesungguhnya tidak bernilai. Memang kita akan bilang tidak bernilai saudara. Namun berbicara keselamatan Tuhanlah yang sesungguhnya menentukan saudara. Dan berbicara karakter juga saudara, yang tadi sudah sampaikan, saudara bicara bangsa Israel. Yang di situ juga bangsa Israel yang bebal saudara, keras kepala, keras tengkuk. Namun kalau memang hambanya sudah sampaikan terus, benahi terus, betulkan terus. Yang tidak mau dibetulkan, yang tidak mau betulkan. Sebab memang hambanya hanya sifatnya sampaikan dan terus tegurkan. Yang lebih lagi berperan adalah pribadi kita masing-masing saudara. Kita yang harus berperan kepada setiap tingkah kita sendiri saudara. Adakah kita mau benar-benar berubah saudara? Sebab lagi-lagi kita harus ingat saudara, kita ingin terima berkat dari Tuhan saudara. Amin. Apalagi sekarang pada masa-masa pandemi ini saudara. Masa-masa ekonomi yang sedang sulit saudara. Semua sudah teriak saudara. Mau kemana kita saudara? Kalau kita pun orang-orang yang memang sembarangan hidupnya, kita mau terima berkat dari mana? Namun kalau kita orang-orang memang bernilai dan yang dikasih Tuhan, dikatakan saudara, ada ayat itu yang berkata, dalam tidurmu pun berkat Tuhan sudah disediakan. Dalam tidurmu pun, sebab tidur juga tidur yang sesungguhnya, tidur yang dari Tuhan saudara. Ada tidur yang sesungguhnya banyak yang dia pikirkan hal-hal yang tidak berkenan saudara. Namun kalau yang tidur yang sesungguhnya banyak dipikirkan tentang hal-hal yang dari Tuhan, hal-hal yang berkenan saudara, bisa akan Tuhan percayakan mungkin mimpi-mimpi kah? Banyak orang bilang mimpi itu bunga-bunga tidur, ya. Namun bisa aja itu bunga tidur yang dari Tuhan saudara. Bisa juga dari pikiranmu yang sesungguhnya atau dari akal-akalmu yang bobrok saudara. Yang ingin sesungguhnya dia celaka lah. Banyak saudara, banyak yang ingin orang celaka saudara. Yang ingin pelayanannya sesungguhnya dilihatnya hancur lah. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Kita berhadapan sama Tuhan. Namun di sini Petrus katakan lagi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Waspadalah. Supaya kita memang benar-benar membereskan saudara. Sebab kalau tidak beres-beres saudara, kita akan terus masuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang akan menyakiti, mendukakan hati Roh Kudus. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia
yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Dan ada petikan bunyi ini sudah dikatakan, letakkanlah pengharapan. Kita tahu pengharapan, saudara. Pengharapan itu satu keinginan yang kuat, saudara. Pengharapan itu keinginan yang kuat yang ingin kita terima, saudara. Itu berbicara pengharapan, betul ya, saudara ya? Satu keinginan yang kuat yang ingin kita terima, yang sesungguhnya tentu yang baik, saudara. Namun kalau ingin sesuatu yang baik, lagi kembali, saudara, persiapkanlah akal budimu. Ubahkanlah sesungguhnya tingkah lakumu. Ubahkanlah karaktermu. Dari yang suka tidak terima kalau ditegur, kelihatan, saudara. Kelihatan kalau ditegur nggak terima, muka berlipat-lipat, saudara. Mungkin berlipat 1, kalau udah parah emang nggak terimanya berlipat 4 bisa, saudara. Muka berlipat-lipat. Namun dewasalah setiap kita, saudara. Jangan muka yang dilipatin, saudara. Namun tanganlah yang harus kita lipat, saudara. Tak kala kita terima teguran, tak kala kita terima hal-hal yang untuk dibetulkan, memang sakit, saudara. Kenyamanan kita terganggu. Benar, saudara ya? Kalau sudah ditegur, kenyamanan kita terganggu, saudara. Oh, yang tadinya enak kita sedang kayak saya dulu sedang tidur enak, saudara. Wah, Bu Gembala, "Woi, bangun!" Terganggu kenyamanan, saudara. Yesus pun terganggu. Tak kala dia ada di tahtanya, saudara, Allah Bapa sampaikan, pergi kau ke dunia. Apa sih? Kenyamanan Tuhan Yesus terganggu loh, kenyamanan anak terganggu. Namun dia tidak ingatkan hal itu, saudara. Namun karena memang ada kasih dalam hidupnya, saudara. Sebab ada kasih dalam hidupnya, kasih Allah, kasih anak, kasih Roh Kudus itu sama, saudara. Tak kala Allah Bapa sampaikan, datang kau ke dunia. Dan memang kenyamanan terganggu, saudara. Namun oleh karena sesungguhnya ada hal yang harus dia rindukan, saudara, hal yang baik, berbicara kita umat ciptaannya, saudara, supaya kita semua selamat pada kelak nanti pernyataan Tuhan, saudara. Dia harus korbankan kenyamanannya, saudara. Dan inilah sebenarnya yang hamba-hambanya terus kerjakan dalam gerejanya, saudara. Di dalam pengembalannya, sudah terlebih hambanya Petrus kepada jemaat-jemaatnya, kepada orang-orang yang sesungguhnya banyak dia menangkat, saudara. Jadi jangan sekali-sekali kita keraskan hati kita, saudara. Dan dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yaitu sesungguhnya akhir nanti, saudara. Tentu yang kita harapkan, yaitu pengharapan kita yang berbicara keselamatan. Itu yang terakhir, saudara. Sebab yang di dunia akan tinggal, saudara. Boleh saat ini kita berpengharapan, Tuhan, saya ingin pekerjaan, boleh. Sebab itu masih diperlukan di dunia ini, saudara. Namun yang di dunia ini tidak kekal. Yang harus kita benar-benar kerjakan, yang betul-betul yang kekal, saudara. Yang disinggung di ayat sebelumnya berbicara keselamatan. Coba kita bicara di ayat sebelumnya, saudara. Ayat 6-nya dari pasal 1, saudara, saya bacakan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa dikatakan berduka cita, saudara? Sebab memang harus kita sesungguhnya terima, saudara. Yaitu kenyamanan-kenyamanan yang terganggu, saudara. Itu duka cita, saudara. Kenyamanan-kenyamanan kita yang tersita, kenyamanan-kenyamanan kita yang terganggu, itu berbicara duka cita, saudara. Hal yang sangat sesungguhnya tidak enak. Apalagi kalau memang berbicara yang sesungguhnya kematian, saudara. Berduka cita hal yang enggak enak, saudara. Sesungguhnya mungkin orang tua kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin saudara kita, keluarga kita, famili kita, tak kala memang ada yang meninggal, itu berduka cita, saudara. Ada sesuatu yang diambil, ada sesuatu sesungguhnya yang hilang, saudara. Dan begitu juga kepada kenyamanan kita, saudara. Tak kala memang kita ditegur, tak kala kita memang harus disita kenyamanan kita, saudara. Dikatakan sini,
Sebab itu bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan yang memang kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan kelak, saudara. Petrus yang sebagai gembala, saudara, tak kalah memang kepada jiwa-jiwa yang dia sudah terima dari Tuhan untuk lebih lagi, yang dia sudah terima pembetulan kepada pembetulan, pembenaran kepada pembenaran, saudara. Baik karakternya, baik sesungguhnya tingkah lakunya, dan itu yang sesungguhnya dia harus ajarkan kepada orang-orang, kepada jiwa-jiwa, dan demikian kepada kita, saudara. Kalau memang sudah disampaikan, sudah diajarkan, hambanya Bapak Gembala kita, saudara, jangan kita keras hati, saudara. Biarlah kita pun membuka hati kita bertobat, saudara. Jangan jadi kita koreksi, saudara. Firman Tuhan gak bisa dikoreksi. Firman Tuhan adalah kebenaran. Hambanya hanya menyampaikan, saudara. Yang mana yang harus dikoreksi, saudara? Yang harus dikoreksi adalah hati kita sendiri. Adakah hati kita sudah benar, saudara? Adakah hati kita sudah dalam posisi yang benar kepada seluruh firman-firman Tuhan? Atau kita sedang dalam sesungguhnya kecewaan? Hati-hati. Engkau berbicara koreksi, namun sesungguhnya engkau dalam kekecewaan. Itu sangat berbahaya, saudara. Kalau hambanya memang hanya menyampaikan, saudara, apa yang disampaikan Tuhan lewat kebenaran, itu disampaikan, saudara. Kita yang harus membetulkan setiap pribadi kita masing-masing. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau sudah harus mengerti kepala rumah tangga harus menafkahi. Kalau engkau tidak pergi bekerja, ya wajarlah istrimu cerewet, wajarlah istrimu remeng. Kalau kata orang bahasa Bosnia, saudara. Remeng, ya sama cerewet itu bahasa Bosnia, saudara. Di situ kita harus benahi dan kita harus ubah, saudara. Dari mungkin kita seorang dulu yang masih dalam kesendirian perjaka kita, saudara, kita orang yang malas. Tak kala kita sudah berkeluarga, ya harus diubah, saudara, harus dibetulkan. Jangan kau sudah beristri atau kau sudah bersuami, engkau masih kepada watakmu yang dulu. Yang saya tahu dulu pernah hambanya Ibu Idris, saudara, dikatakan masih harus belajar. Memang harus diubah. Dulu memang yang hanya ingin fast food, saudara, yang ingin mungkin masakan yang langsung-langsung. Dan ketika namun sudah masuk dalam rumah tangga, dia harus belajar untuk bisa masak, saudara. Sebab tanggung jawabnya untuk lebih lagi menyiapkan makanan kepada suami. Istri-istri, dulu kau yang belum pernah, sesungguhnya tidak pernah membukakan kaos kaki suamimu, engkau sudah harus belajar sekarang. Ubah. Apa sih buka-buka kaos kaki? Itu dulu. Kalau engkau sudah bersuami, ubahkan. Buka suamimu. Bukan suami. Buka kaos kaki suamimu. Jangan Belum maghrib. Tapi itu pun jangan kita sungai tabung, enggak. Lain, Bu. Oh ya. Tapi memang hidup suami istri memang ya itu masih sah saja, saudara. Makanya yang masih sendiri silakan menikah. Kalau sudah menikah sudah bisa semua buka-bukaan, baik hatimu, kehidupanmu buka-bukaan. Kalau yang satu itu ya saudara sudah mengerti lah. Itu sesungguhnya hal yang dewasa. Jangan sampai kita tabu, saudara. Namun tadi, saudara, kalau berbicara untuk lebih lagi diubahkan, yaitu memberikan atau mencari sesungguhnya apa yang menyukai atau menyukakan hati suamimu, kerjakan yang baik. Sini dong Pak, sini Pak, saya bukakan sepatunya. Enak, saudara. Suami sudah pulang capek, duduk, istri buka sepatunya. Dibawakanlah minuman, saudara. Sudah banyak saling menuduh. Saya tidak tuduh, saudara, ya. Saya hanya sampaikan. Kalau saudara yang menuduh, ya itu puji Tuhan, saudara ada kesadaran saat ini. Ini saudara yang disampaikan, saudara. Sebab sesungguhnya pengharapan lagi kepada pengharapan, saudara. Pengharapan yang seluruhnya atas kasih karunia, saudara. Lagi-lagi pengharapan, jangan pengharapan yang di luar kasih karunia, jangan, saudara. Kalau pengharapan yang di luar kasih karunia, pasti akan ujung-ujungnya akan ada pertengkaran, saudara. Memang terlihat seperti baik,
Namun lagi-lagi percayalah kalau pengharapan yang di luar kasih karunia Tuhan pasti ada embel-embelnya saudara. Namun kalau Tuhan berbicara kasih dan pengharapannya saudara, tidak ada embel-embel. Benar-benar murni saudara, pure dia untuk lebih lagi menyerahkan darahnya. Hanya untuk supaya umatnya, ciptaannya selamat saudara. Dan ini yang diajarkan kepada hamba-hambanya saudara. Lagi kepada ayat yang terakhir saudara, ayat 14-nya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini saudara, mari. Lagi-lagi berbicara hawa nafsu saudara. Hawa nafsu tadi berbicara sungguh di luar dari kasih karunia saudara. Itulah saat-saat kita sedang dalam posisi kebodohan saudara. Sebab hawa nafsu yang di luar Tuhan itu sesungguhnya itu datangnya dari iblis. Yang di luar Tuhan sudah pasti dari iblis saudara. Jadi kalau memang sudah berbicara hawa nafsu, hati-hati saudara. Sebab nanti kalau sudah ada embel-embel saudara tidak kena kepada kamu atau tidak mencapai yang kamu harapkan, akan timbul pertengkaran saudara. Boleh kita lakukan hal-hal yang baik kepada mungkin keluarga atau kepada istri. Namun kalau memang itu kita lakukan hanya untuk timbal balik saudara, memang ada ayat firman Tuhan, apa yang ingin orang kerjakan kepada kamu, kerjakanlah. Namun lagi-lagi kalau itu yang sesungguhnya kau kerjakan, apa sesungguhnya kelebihanmu dari orang-orang dunia, dikatakan saudara. Namun sesungguhnya apa yang kau berikan, namun apa yang kau kerjakan oleh tangan kirimu, jangan kelihatan tangan kanan. Terbalik ya. Yang artinya saudara, jangan apa yang kita buat sesungguhnya ingin timbal balik, jangan saudara. Kalau memang dia ingin kembalikan, ya puji Tuhan, biarkan. Itu biar inisiatif dia sendiri. Namun jangan dari pikiran kita, jangan dari kehendak kita. Ini saya kasih kamu 100 juta ya, nanti kamu balikin lagi sama saya. Buat apa? Kamu gak usah kasih mendingan. Syukur-syukur kalau emang dia punya pas 100 juta, kalau nggak punya nggak dibalikin, kecewa kita. Itu berbicara kasih karunia yang di luar Tuhan. Dan itulah saat-saat kebodohan kita saudara, sebab kita memenuhi hawa nafsu kita yang berbicara hal-hal yang di luar Tuhan. Itu yang boleh sesungguhnya Tuhan boleh ajarkan kepada setiap kita saudara. Dan terlebih lewat hambanya, lewat pengembalaan saudara, supaya kita terus apa yang sesungguhnya Tuhan kerjakan atau Tuhan sampaikan lewat hambanya saudara, membenahi. Terlebih kalau kita pun orang yang akan dipersiapkan kepada pemerintahan saudara, persiapkanlah saudara, sebab itu diperlukan kepada pemerintah saudara. Orang-orang yang berhikmat. Dahulu zaman Daniel saudara, yang orang berakal, orang berhikmat sangat diperlukan. Namun lagi-lagi saudara, di sini dikatakan sebab itu persiapkanlah akal budimu. Kenapa bukan akal kepintaranmu, akal pikiranmu? Sebab Tuhan tidak perlukan orang-orang yang pintar saudara. Orang perlukan orang-orang yang murni seluruh sunyi karakternya saudara. Sebab banyak orang yang pintar jadi akal-akalan sama Tuhan saudara. Banyak. Namun yang ingin Tuhan lebih dahulu murnikan, yaitu karaktermu, tingkah lakumu. Buat apa engkau pintar kalau tingkah lakumu kurang ajar saudara? Buat apa saudara? Namun lagi-lagi terus supaya hidupmu lebih dahulu. Kepintaran nanti akan sesungguhnya mengikuti saudara. Kepintaran akan menunjang saudara. Sebab itu akal budi kita dulu diperbarui saudara. Supaya kepintaran jangan menunggangi akal budi kita saudara. Kalau sudah ditunggangi, merasa pintarlah. Terlebih kepada kita saudara. Mungkin kepada saya pribadi saudara. Saya sudah menyampaikan, jangan-jangan saya pun sesungguhnya akal saya atau memang karakter saya, tingkah laku saya bobrok saudara. Lagi-lagi bukan karena saya yang berkhotbah, bukan saudara. Bukan karena khotbah saya yang hebat atau mungkin jangankan hebat, mungkin enggak. Namun kepada setiap kita saudara, sekalipun kita pengkhotbah, sekalipun kita pelayan, sekalipun kita orang pintar,
Sekalipun kita orang sesungguhnya berhikmat, saudara, yang dikatakan berhikmat yang dari dunia, saudara. Sebab kalau yang berhikmat dari Tuhan, sudah pasti penuh dengan roh Tuhan, saudara. Namun orang berhikmat yang dari dunia, saudara, belum tentu punya roh Tuhan. Jadi ini, saudara, yang harus kita benahi, saudara. Supaya kita harus benahi kehidupan kita dahulu, sehingga kepintaran kita pun tidak membodohi kita lagi, saudara. Apalagi sampai membodohi orang, saudara. Dan itu yang harus kita jaga, supaya kita pun sampai benar-benar kepada kehendak Tuhan dan sampai kepada maksud Tuhan. Ini yang boleh saya sampaikan, saudara, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini pun menjadi berkat, dan supaya kita pun baik di tempat ini, baik yang online di rumah, kita pun diberkati, dan kita boleh sama-sama mengubahkan hidup kita, mengubahkan tingkah laku kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, saya serahkan kepada hamba-Nya.